salat Idul Fitri ini tidak ada ancamannya, sehingga jumhur ulama sepakat bahwa ini hanya sunnah saja, sunnah muakkad. Nah, kalau bicara masalah hukum, hukumnya itu adalah adat aja. Al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa menjadi hukum, kebiasaan, dan itu normal. Nah, sehingga ulama kita berpandangan bahwa ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berbincang di seputaran di Education Podcast ini. Jadi, alhamdulillah, tidak terasa Ustaz, kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Jadi, orang-orang beriman, orang-orang muslim pada umumnya merasa bersedih Ustaz, karena telah bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Jadi harapan dari kesedihannya itu, semoga bulan suci Ramadan yang akan datang kita masih bisa mendapatkannya, tentunya dengan kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, serta berkahnya berbuka puasa dan bangun makan sahur. Dan alhamdulillah, salah satu kesyukuran kita karena hal yang telah dinanti-nantikan kita sudah merasakannya hari ini, dengan harapan mendapat keutamaan hari raya Idul Fitri. Jadi apa sih sesungguhnya hari raya Idul Fitri itu? Kenapa dikatakan hari kemenangan? Seperti apa penjelasannya semuanya? Kita akan diskusikan di Education Podcast episode kali ini. Telah hadir bersama kami Dr. Ustadz Anwar Sadat, SAG MAG. Bagaimana Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Jadi bagaimana kegiatannya selama bulan suci Ramadan ini Ustadz? Ya, kalau seperti biasa memang kita umumnya para dosen, apalagi kalau kita aktif di kegiatan kemasyarakatan, ya memenuhi jadwal ceramah saja, kemudian selebihnya tetap dengan aktivitas kampus seperti biasa, mengajar meskipun secara daring. Ya. Jadi sebelumnya teman-teman, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang hadir pada hari ini, episode kali ini, yaitu nama beliau adalah Ustadz Dr. Anwar Sadat, SAG MAG. Jadi beliau adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STN Majene, dan beliau juga adalah Ustadz yang terkenal khususnya di Sulawesi Barat itu sendiri Ustadz. Subhanallah. Jadi Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari kami mengenai tema kita kali ini adalah keutamaan Hari Raya Idul Fitri itu Ustadz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami susun Ustadz. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu Ustadz, bagaimana sih Ustadz itu hukumnya takbiran pada malam dan Hari Raya Idul Fitri itu Ustadz? Baik, terima kasih. Ada beberapa pandangan sih sebenarnya kalau persoalan takbiran ya. Takbiran pada malam Idul Fitri, pada malam menyambut Idul Fitri itu hukumnya beberapa ulama mengatakan itu sunnah. Ya Ustaz. Sunnah muakkad atau sunnah begitu ya. Sementara yang lain mengatakan ya itu yang sunnahnya sesungguhnya itu nanti setelah subuh, mendekati antara subuh, selesai salat subuh, kemudian mendekati khutbah Id. Yes, itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang berkata bahwa takbiran itu atau membaca takbir itu dimulai pada saat terbenamnya fajar terakhir Ramadan, yes, masuk 1 Syawal
pada sore harinya jam 6, Yes, Ustaz. begitu. Ada juga yang berkata bahwa nanti keutamaannya itu antara subuh paginya pada saat kita menjelang mengikuti salat Id. Jadi antara subuh, selesai salat subuh sampai ke naik khatib di mimbar, begitu. Itu penjelasan hukumnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi secara umum sepakat para ulama itu sunnah hukumnya membaca takbir pada saat itu. Jadi di situ tadi bahwa kalau hukum dari membaca takbir itu Ustadz adalah sunnah ya. Ya. Jadi beberapa pandangan dari ulama bahkan lebih diutamakan setelah terbenamnya fajar masuk pada waktu 1 Syawal ya, Ustadz. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jadi itu kan hari raya Idul Fitri diistilahkan di tengah-tengah masyarakat itu Ustadz disebut sebagai hari kemenangan. Jadi apa sih itu Ustadz alasannya mengapa hari raya Idul Fitri ini disebut sebagai hari kemenangan? Idul Fitri disebut hari kemenangan itu kaitannya dengan kemenangan kita setelah melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Sehingga memang kan persoalannya adalah ketika kita berbicara masalah perang, perang yang tertinggi sesungguhnya adalah jihadun nafs. Jihad yang tertinggi dalam Islam adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, ketika kita berhasil dalam rentang waktu puasa bulan suci Ramadan ini kita berjihad melawan hawa nafsu kita, itu kemudian kita dianggap mampu mengendalikan hawa nafsu kita selama 30 hari, dan setelah mencapai titik puncaknya kita bisa dikatakan bahwa kita berusaha kita menang melawan hawa nafsu kita, sehingga begitu masuk Id hari Fitri, kita kemudian dikatakan sebagai pejuang melawan hawa nafsu dan berhasil, sehingga kita disebut menjelang atau memasuki hari kemenangan. Sehingga identiknya memang Idul Fitri adalah hari kemenangan, dan memang Rasulullah mensunnahkan kita untuk bergembira ria di hari Idul Fitri itu. Jadi salah satu alasan Ustadz mengapa hari raya Idul Fitri itu disebut sebagai istilahnya sebagai hari kemenangan karena dalam puasa yang kita laksanakan sebelumnya sekitar genap 30 hari, itu kita sudah bisa berjuang melawan hawa nafsu itu. Dan ketika masuk hari raya Idul Fitri tepatnya 1 Syawal, maka disitulah sebenarnya kita sudah berhasil mencapai titik finish dari perjuangan kita selama 30 hari itu Ustaz. Nah, dan ada juga yang mengatakan Ustaz, yang paling banyak juga didengar di kalangan masyarakat, bagaimana sih itu Ustaz di hari raya Idul Fitri itu apa-apa saja keutamaan yang terdapat di dalamnya Ustaz? Kalau berbicara masalah keutamaan di hari raya Idul Fitri itu kita disunnahkan untuk seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah mengajarkan kita untuk berbagi kegembiraan kepada saudara-saudara kita. Makanya diharapkan kalau bisa zakat itu di dalam ketentuannya itu zakat fitrah itu dibatasi pembagiannya di menjelang khatib naik di mimbar. Setelah khatib naik di mimbar, setelah selesai itu, maka itu sudah tidak dipandang zakat fitrah lagi, itu hanya sekedar sedekah biasa. Kenapa? Persoalannya pada masa Rasulullah itu umumnya orang berzakat makanan pokok. Makanan pokok bisa berupa gandum, bisa juga berupa kurma. Kalau kurma itu bisa dipakai, misalnya subuh bisa kita berzakat fitrah menggunakan kurma. Kalau subuh, karena orang tidak akan berpikir lagi memasak. Nah, persoalannya kita biasanya kan di Indonesia kita zakat fitrahnya itu pakai beras. Nah, tidak mungkinlah kita kasih beras pada saat subuh, mana mereka sempat memasak, mana mereka sempat mengkonsumsi makanan untuk menyambut kegembiraan. Maka idealnya itu disesuaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Hukumnya harusnya itu kalau bisa paling lambat malamnya itu sudah harus terbagi, supaya orang-orang pada sempat memasak kemudian merayakan Idul Fitri besoknya. Atau paling tidak dia berusaha
menjaga restan waktu agar ada kesempatan untuk memasak, ada kesempatan untuk beridul fitri, bergembira, menikmati masakannya bersama-sama setelah selesai salat Idul Fitri. Ya, Ustaz. Ya. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa itu nanti setelah kewajiban itu membayar zakat fitrah itu pada saat sebelum khatibnya di mimbar, dan setelah khatib turun dari mimbar dan masih ada yang berzakat fitrah itu sudah tidak itu dikatakan sudah dipandang lagi sedekah biasa, sedekah biasa saja, Ustaz, ya. Itu menurut penjelasan ulama kita. Ya, Ustaz. Jadi ada ini lagi beberapa, Ustaz, pertanyaan. Jadi bagaimana sih, Ustaz, itu hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Ustaz? Kalau hukum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu kan sifatnya muamalah ya. Itu adat. Ya. Adat saja. Apalagi kalau kemudian kita mengiringi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terkadang ada kesalahpahaman di sini. Ada orang yang mengatakan bahwa pengertian minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin, padahal bukan. Ini keliru ini. Itu hanya tradisi kita di Indonesia. Sering kita gandengkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, padahal sesungguhnya itu bukan terjemahan dari minal aidin wal faizin. Nah, kalau bicara masalah hukum, hukumnya itu adalah adat. Adat aja. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum, kebiasaan, dan itu normal. Mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara kita itu justru dianjurkan. Tapi secara hukum itu adalah adat kita di Indonesia. Itu hal-hal seperti itu bisa saja kita perbaharui pada masa yang akan datang, bisa saja berubah ucapannya. Tapi intinya menggambarkan kegembiraan pada saat itu. Jadi secara hukum, kalau bicara masalah muamalah, hukumnya itu adalah pada dasarnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Beda kalau ibadah. Kalau ibadah itu boleh kalau sepanjang ada perintah untuk melaksanakannya. Kalau tidak ada perintah, jangan coba-coba melakukan ibadah. Tapi muamalah, persoalan muamalah terbalik. Sepanjang tidak ada dalil yang melarang, maka boleh saja melakukan itu. Termasuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau kita melihat hukum, Ustaz, hukumnya itu adalah adat. Mengucapkan selamat boleh, Idul Fitri. mubah. Ya, begitu. boleh, Ustaz. Jadi kesimpulannya bahwa selama tidak ada yang dalil yang melarang, maka boleh-boleh saja, Ustaz. Karena ini adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa al-adatul muhkamatun. Jadi adat itu muhakkamatun. Jadi adat itu bisa sebagai hukum, ya, Ustaz. Jadi selanjutnya, Ustaz, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Nah, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada dua pandangan juga. Pertama, ada yang mengatakan dia sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Diceritakan pada masa periode Madaniyah itu Rasulullah SAW menganjurkan atau memerintahkan seluruh masyarakat untuk keluar untuk salat Idul Fitri, termasuk perempuan yang haid. Perempuan haid itu dilarang salat, tapi dia tetap diwajibkan datang mendengarkan di lapangan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ulama kita berpandangan bahwa ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah. Sampai-sampai orang yang haid sekalipun itu disuruh datang, meskipun tidak disuruh untuk sholat. Ada pandangan kedua. Pandangan kedua mengatakan ini wajib. Wajib maksudnya dengan dasar yang sama, yaitu pada saat Rasulullah menganjurkan, bahkan sampai perempuan-perempuan haid itu disuruh untuk datang. Ya, cuma kan persoalannya kan dia haid, sehingga seandainya dia tidak haid, maka dia mungkin jelas harus disuruh untuk salat. Nah, dengan adanya seperti ini, maka terbagi dua pandangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad saja. Tapi umumnya secara umum kita pahami, kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Ya kan persoalannya karena ya itu tadi kita seolah-olah Rasulullah sangat menganjurkan. Kenapa dikatakan sunnah muakkad?
pertimbangannya atau tidak kemudian kita berpaham bahwa ini wajib, Ya Ustaz. karena umumnya ketika perintah sesuatu itu wajib, itu pasti disertai ancaman. Ya Ustaz. Misalnya wajib bagi umat muslim yang sudah balik itu salat 5 waktu. Ada ancamannya. Ya, Ustaz. Bagi yang tidak salat 5 waktu maka hukumnya kafir. Ya Ustaz. Dia disamakan, dan itu yang menjadi ciri khas seorang muslim. Ciri seorang muslim itu berbedaan dengan Yahudi dan Nasrani, karena muslim itu salat, sementara Yahudi dan Nasrani tidak salat. Itu yang menjadi ciri. Ya Ustaz. Disertai ancaman. Tapi salat Idul Fitri ini tidak ada ancamannya, sehingga jumhur ulama sepakat bahwa ini hanya sunnah saja, sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan sekali oleh Rasulullah SAW. Ya Ustaz. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi tadi ada hukum yang dijelaskan oleh Ustadz, yaitu hukum yang pertama itu dikatakan sunnah muakkad, Ustadz. Jadi para ulama mengatakan sunnah muakkad karena melihat dari Rasulullah SAW ketika waktu pada masuk sholat hari raya Idul Fitri, Iya. beliau itu menganjurkan para wanita-wanita yang haid untuk datang di tempat itu, setidaknya adalah dengan tujuan hanya untuk mendengarkan tapi tidak untuk melaksanakan sholat, ya Ustaz. Jadi dan adapun hukumnya wajib itu melihat dari peristiwa itu juga, cuman kebanyakan jumhur ulama lebih sepakat mengambil hukum sunnah muakkad, jadi sunnah yang sangat ditekankan. Karena orang yang tidak melakukan juga tidak diberikan ancaman, ya, sehingga ulama kita berpandangan bahwa ini tidak wajib, cuma sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk mengikuti. Ya Ustaz. Ya, selama masih bisa ya harus dilaksanakan, ya Ustaz. Dilaksanakan. Kalau tidak ya Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari kami, Ustaz. Jadi apakah hari raya Idul Fitri itu, Ustaz, sudah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, atau sebelum dari Rasulullah itu sudah dipraktekkan, atau pada saat waktu Rasulullah saja, Ustaz? Karena ada peristiwa seperti yang saya sampaikan tadi, itu artinya Rasulullah sudah mempraktekannya pada periode Madaniyah. Jadi mulanya itu di periode Madaniyah. Kalau sebelumnya di Makkah itu kan masa penanaman iman, belum ada ayat-ayat hukum di situ. Nanti setelah di Makkah, setelah di Madinah, baru kemudian turun ayat hukum, termasuk anjuran untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Jadi nanti pada periode Madaniyah baru kemudian turun ayat-ayat tentang itu. Tapi pada periode sebelumnya di Mekah itu belum ada. Yang ada itu adalah penanaman iman selama 13 tahun. Diukur dari usia 40 tahun Rasulullah setelah menerima mandat kenabian, baru kemudian sampai usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Di situ yang kemudian ditetapkan turunnya ayat-ayat hukum. Makanya ayat-ayat hukum itu rata-rata ayat-ayat Madaniyah, atau ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz. Jadi ini ada juga Ustaz yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya sholat hari raya Idul Fitri itu sudah dilaksanakan di periode kedua yang ketika Rasulullah berada di Madaniyah. Iya, Madinah. Jadi ketika itu Ustaz, cara melaksanakan sholat Idul Fitri Rasulullah itu apakah sama dengan yang sekarang, Ustaz? Sama dengan kita. Dilihat dari prosesnya, Ustaz, kan kita perhatikan bahwa ketika khatib berdiri di atas mimbar kan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, Ustaz. Iya. Apakah beliau juga begitu, Ustaz? Seperti itu yang saya pahami, karena Rasulullah mengajarkan persis apa yang kita lakoni seperti sekarang ini. Nah, jadi Ustadz sampai sekarang. Adapun mungkin persoalan ada hal yang sifatnya berbeda, itu tidak akan kemudian terlalu jauh dari apa yang selama ini kita, misalnya teknis khutbah pertama, khutbah kedua itu kan ada beda pandangan ulama di situ. Ada duduk kalau di lapangan, kalau di masjid ada ada harus duduk antara dua khutbah. Kalau di lapangan umumnya kita tidak duduk lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi itu ikhtilaf di kalangan ulama kita. Dan Rasulullah ketika ada ikhtilaf seperti itu, ulama kita mengajarkan kembalikan hukumnya khutbah itu ke khutbah Jumat, yaitu duduk. Ya, Ustaz. Kalau tidak duduk juga jangan menjadi persoalan. Karena umumnya Rasulullah melaksanakannya di lapangan.
tidak di masjid. Nah, jadi mungkin perbedaannya saja Ustadz hanya berada di praktik menyampaikan khutbah Ustadz. Ya. Ketika seseorang berkhutbah praktekannya di masjid, mungkin ada yang ulama berpendapat bahwa ada duduk di antara Dua khutbah Ustadz. Ada juga jadi yang kalau di tidak. lapangan tidak Ustadz. Ya. Nah, tapi itu sebenarnya ikhtilaf perbedaan dari para ulama Ya. dan itu tidak mesti menjadi alasan untuk berbeda Ustadz. Ya. Nah, selama kita bisa melihat dasarnya itu dari tata cara pelaksanaan khutbah Jumat Ustadz. Nah, Ya. jadi mungkin itu saja teman-teman dari perbincangan kita kali ini. Jadi satu Ustadz lagi yang perlu kami sampaikan bahwa Ustadz coba berikan Ustadz closing statementnya untuk kesimpulan kita pada episode kali ini. Baik. Idul Fitri seperti kita rayakan tahun lalu, tahun ini alhamdulillah kita mendekati normal. Kalau tahun lalu itu justru ada anjuran atau edaran dari pemerintah agar kita tidak melakukan aktivitas di masjid. Ya, Ustaz. Nah, sekarang kita diberikan kelonggaran karena pandemi ini insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa atasi, meskipun di beberapa tempat juga masih saja kita menjadi momok. Maka yang ingin kami sampaikan, tetaplah menjaga prokes, protokol kesehatan, jaga menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan intinya jangan lupa kalau belum divaksin, ingatlah supaya divaksin, karena itu juga salah satu upaya kita untuk mencegah. Paling tidak ada dua manfaat. Pertama, kita berusaha melindungi diri kita dari paparan virus itu, dan yang kedua, kita berusaha melindungi saudara-saudara kita agar kita tidak menularkan virus itu andai kata kita terjangkit. Sebab ingat, banyak orang yang OTG yang tidak menyadari dirinya sudah terjangkit, dia kemudian menjangkiti orang lain, dan orang lain itu jauh lebih parah konsekuensinya. Mungkin karena dia punya penyakit bawaan, atau mungkin dia sudah manula dan sebagainya. Dia sendiri kemungkinan OTG, dia punya imunitas tinggi sehingga dia tidak merasakan apa-apa, padahal dia sudah menularkan. Makanya berhati-hatilah agar tetap menjaga protokol kesehatan, berusaha terus untuk berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Dari bumi kita yang kita cintai sekarang ini. Ya, saya kira itu. Jadi untuk itu teman-teman, mungkin sampai di sini perbincangan kita episode kali ini. Kali ini merupakan episode khusus untuk Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan hari ini. Jadi terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya hadir bersama kami. Jadi sebagai podcaster hari ini saya Rian Wahyudi. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.